Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Hadi dengan NIM 071128192479 berasal dari Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan press release mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia. Berikut cuplikan berita mengenai aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai protokol kesehatan. Kembali menertibkan puluhan lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas mengangkut sejumlah barang dagangan milik PKL. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus dengan jenis baru. Kasus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina dengan kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Pada akhirnya Januari, pemerintah Cina mengumumkan penyebab kasus yang terjadi diakibatkan oleh coronavirus baru yang diberi nama SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Kasus COVID-19 merupakan kasus berskala nasional bahkan internasional. Dalam mewaspadai pandemi COVID-19 yang terus berkembang di dunia, termasuk di Indonesia, salah satunya yang dimana pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi banyak faktor, terutama dalam bidang ekonomi. Berdasarkan data yang ada, maka kasus COVID-19 makin hari kian meningkat, yang dimana terdapat 42,6 juta kasus dengan kasus meninggal dan 144.000 kasus meninggal. Dalam penularan COVID-19, pemerintah diikuti oleh beberapa kebijakan dalam upaya untuk mencegah dan menghentikan penyebaran COVID-19 melalui pembatasan sosial yang meliputi pembatasan kerumunan orang, pembatasan perjalanan, pemberlakuan isolasi, penundaan dan pembatalan acara, penutupan fasilitas, dan pengaturan layanan publik. Perkembangan krisis kesehatan yang semakin memprihatinkan sampai ke tingkat daerah berdampak terhadap kemunduran rencana-rencana strategis yang ditetapkan. Masing-masing daerah terpaksa harus digantikan dengan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah COVID-19. Tes cepat yang dilakukan selalu ditemukan Berikut warga merupakan reaktif salah tes satu cepat. contoh penyebab Bahkan penyebaran sempat virus ditemukan COVID-19 warga dengan tidak hasil kunjung mereda, konfirmasi positif yaitu kurangnya COVID-19, kesadaran masyarakat untuk salah mematuhi satunya protokol di Stadion kesehatan. SSA pada pekan lalu. Dari sejumlah tes cepat ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak mengindikasikan setiap ada kerumunan maka memiliki risiko lebih tinggi terhadap penularan. Jadi penyebaran COVID ini di Pontianak ya, bahkan di Indonesia beberapa hari terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan kasus ya. Dan ini menunjukkan bahwa COVID memang belum bisa dikendalikan, sehingga dari data-data warung kopi yang kita lakukan malam ini dan beberapa hari kemarin itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada indikasi setiap ada kerumunan ya itu berisiko menularkan COVID. Untuk itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidik Handanu meminta masyarakat mengurangi kerumunan, termasuk menerapkan protokol kesehatan ketat dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Masalah dalam pandemi COVID-19 adalah kurangnya kesadaran masyarakat di mana banyaknya masyarakat yang masih melanggar aturan dan kebijakan pemerintah seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan jarang menjaga kebersihan. Maka hal itu menyebabkan tingkat penyebaran COVID-19 yang dimana semakin hari semakin meningkat dan tak kunjung selesai. Pandemi COVID-19 mengakibatkan di mana terjadinya penurunan dalam segala bidang, baik kesehatan, politik, industri, dan ekonomi, yang dimana stabilitas ekonomi yang semakin menurun seperti banyak pengangguran yang disebabkan terhambatnya dunia industri yang ada. Oleh karena itu, dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, saya menyampaikan jika pemerintah mengeluarkan berbagai program kebijakan mengenai peraturan dalam COVID-19 yang dimana terdiri atas: pertama, kebijakan peraturan mengenai adanya edukasi tentang menerapkan protokol kesehatan melalui Surat Edaran Menteri Kesehatan Indonesia yang diatur dalam nomor HK.02.01-Menkes-335-2020 tahun 2020 yang tentunya menetapkan tentang memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan yang kedua, peraturan pemerintah berikutnya adalah dengan memberikan kebijakan vaksinasi COVID-19 bagi warga negara baik remaja maupun dewasa yang dimulai dari usia 12 tahun hingga 60 tahun, serta membuat peraturan perundangan mengenai vaksinasi COVID-19 yang ditujukan bagi warga negara yang menolak untuk divaksinasi, sebagaimana yang telah ditulis oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021. Maka, dengan adanya kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah tersebut, diharapkan
agar dapat memutus rantai penularan COVID-19 dan dapat memulihkan stabilitas perekonomian di Indonesia. Aksi yang diharapkan, yang pertama, pemerintah dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan kebijakan-kebijakannya. Yang kedua, dikarenakannya marak penolakan mengenai vaksinasi, hendaknya pemerintah membuat sanksi mengenai hal tersebut. Yang ketiga, pemerintah dapat menemukan obat penyembuhan COVID-19 segera. Yang keempat, pemerintah dapat membangkitkan stabilitas perekonomian di Indonesia. Dan yang terakhir, diperlukannya strategi pemulihan yang tepat pasca pandemi guna memperbaiki struktur pemerintahan serta perekonomian negara. Dalam situasi ini, maka hendaklah kita untuk turut berpartisipasi dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang telah beredar luas di masyarakat. Dan marilah kita membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 dengan mengikuti dan menaati program peraturan kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.